punten. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat dari Siti Khadijah. Itu. Wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis. Inna husnal ahdi sanyanyana ari ngajaga karena persahabatan minal iman eta teh bagian dari iman gitu ya. Jadi buat kalian yang punya teman nih ya, kalian kan sok punya bestoy gitu ya, yang merasa deket. Kalau misalkan suatu saat kalian udah sukses di antara kalian, jangan lupain sahabat kalian yang ketika masih berjuang itu bersama ya. Jangan sampai kacang lupa akan kulitnya. Abang sekarang teh udah sekolah di SMP Negeri 1 ya, ke Samar misalkan. Jadi lupa sama temen yang sekolahnya cuman di MTS misalkan. Misalkan sekarang Peda udah diterima di SMA Negeri 1 misalkan, SMA yang terkenal. Ini jadi gak mau temenan sama yang sekolahnya di sekolah swasta. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Harus tetap menjaga persahabatan gitu. Mana sih sana wakana. Nah, ini perlu dicontoh juga nih kebiasaan Nabi dan juga nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana yuhibbu ayyunadzima a'malahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh suka mengatur a'malahu akan pekerjaan wayutskinaha dan menyempurnakannya. Dalam artian kan kita setiap hari punya aktivitas ya, punya kan? Punya aktivitas. Nah, punya pekerjaan? Punya. Kerjaan kita apa? Belajar. Apa kerjaan kita? Belajar dan mencari ilmu ya, sekolah Aska ya, terus ngaji. Nah, pekerjaan kita itu. Makanya di sini Nabi mengajarkan kita untuk mengatur waktu. Ada waktu tidurnya ada? Ada. Pas lagi ngaji atau bukan? Bukan. Ya. Ada waktu istirahatnya ada? Ya. Pas sekarang lagi ngaji atau bukan? Sekarang lagi. Bukan, kan tadi udah dikasih waktu istirahat ya. Jadi bagusnya gini, kalian cara memanage waktu itu boleh misalkan di buku catatan atau di kertas, atau kalian bikin di kamar kalian misalkan ya, bikin kayak semacam papan gitu, tulis bangun jam berapa nih, misalkan kalau bangun jam 4 terlalu ke pagian karena subuh sekarang jam 4 ya. Jadi kalian coba belajar untuk pola hidup disiplin dengan cara mengatur atau memanage waktu yang harus kalian jalani. Misalkan contoh Teteh nggak tahu jadwal kalian. Apa Azam? Apa ya Gak? Coba perhatikan nih, ini penting ya, karena kedisiplinan dari masa dini itu akan berpengaruh untuk di masa mendatang. Ya, kalau kalian udah terbiasa disiplin waktu, maka nanti juga kedepannya akan terbiasa dengan disiplin waktu dan pekerjaan yang lain. Gitu. Ini contoh jadwal Teteh ya, Teteh yang bikin. Bangun misalkan jam 3. Jam 3 atau jam 4, taruhlah dari subuh lah. Subuh jam 4. Jam 4 bangun, siap-siap, mandi, ke air, ke masjid. Ya karena jadwal di pesantrennya gitu, ya. Di masjid itu sampai jam sholat, wiridan, baca rotibul hadad, sampai jam 5. Tadi tulis itu teh. Jadi supaya terjadwal rapi gitu, tertata rapi. Terus jam 5 ngaji tafsir sampai jam 6. Udah mandi ya, udah mandi. Jadi ketika jam 6 keluar abis ngaji tafsir, baru siap-siap pergi ke sekolah.
Di sekolah ya ngajar full dari jam 7 misalkan berangkat jam 7 udah tinggal nyebrang. Terus abis itu berangkat ke sekolah, pulang sekolah jam 3 atau jam 4. Jam 4 misalkan jam 4 itu langsung ke DTA, misalkan ngajar DTA sampai jam 5 atau setengah 6. Ini cara memanage waktunya ya. Nah dari situ istirahat, makan dan lain-lain gitu ya, sampai maghrib terus mandi, terus siap-siap ngajar kalian dari habis maghrib sampai isya. Udah isya sholat dulu ya jam 8 itu sholat isya. Kalau keburu, kalau misalkan nggak keburu langsung ngaji sama ustadz muhtarol hadis sampai jam 9 atau setengah 10 tergantung gimana ustadz. Jadi di situ waktunya juga diperkirakan sampai jam 9. Jam 9 lanjut ngajar teteh santri sampai jam 10 atau setengah 11. Habis itu silakan tolaah dulu atau apa dulu, jam 11 baru tidur. Kayak gitu. Nah, itu bagian dari memanage waktu supaya kalian itu lebih aktivitasnya tuh lebih terjadwal. Jadi kalau misalkan udah jam asar nih setengah 4, oh iya waktunya ngaji DTA gitu kata Alvaro teh. Ya udah cepet-cepet mandi langsung pergi berangkat. Terus maghrib nih kan kalian mah jadwalnya nggak kayak teteh kan, beda gitu. Jadi maghrib pastikan itu udah mandi langsung sholat maghrib berangkat ngaji kayak gitu. Jadi kalian atur sendiri aja ya gitu. Coba ya, boleh dicoba ya, insya Allah. Nah ini yang Nabi ajarkan, wayutskinaha, dan menyempurnakannya gitu. Jadi sebisa mungkin tepat pada waktunya gitu. Bagaimana nih? Wa yaqulu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, udah berbicaranya Haikal? Atau Haikal mau gantiin teteh sini, ke depan sini? Haikal boleh gantian teteh yang bicara? Oke, sepakat ya, teteh dulu yang bicara ya. Oke. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kataba, telah menuliskan, al ihsana, kebaikan-kebaikan, ala kulli syai', akan segala sesuatu. Tuh, jadi kalau misalkan kalian udah bikin prepare nih waktu selama 24 jam, kalau kalian mah tidurnya nggak jam 11 ya, jadi mungkin waktunya dari bangun tidur, sholat subuh, terus siap-siap sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah jam berapa? Coba, siapa yang di sini yang SD khususnya nih, yang pulangnya jam 12? Nah, boleh ditulis di jadwal pulang jam 12. Misalkan jam 12.00 sampai jam 13.00 misalkan. Isoma, istirahat, sholat, makan misalkan. Langsung misalkan kalian kan nggak ada kegiatan nih, dari jam 13.00 sampai jam 15.00 istirahat atau tidur siang misalkan gitu. Terus jam 15.00 sampai jam
Lupa. Sampai jam 16.00 persiapan ngaji diniyah misalkan. Jam 16.00 sampai jam 17.00 ngaji diniyah misalkan tulisannya. Jam 17.00 sampai 18.00 istirahat atau persiapan sholat maghrib. Jam 18.00 sampai jam 18.30 sholat maghrib dan persiapan ngaji ba'da maghrib misalkan. Jam 18.30 sampai 20.00 ngaji maghrib. Jam 20.00 sampai kalian tidur jam berapa? Jam 10. Hah? 11. Astagfirullah. 11. Jam 10? 11. Jam 11 ngapain? Main. Coba. Dengerin Teteh. Usahakan kalian tidurnya jangan lebih dari jam 9. Mending kalau kalian tidur jam 10, jam 11 itu tidur jam 11 jam 10 teh dipakai ngaji, dipakai ngerjain tugas, ngerjain PR itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak azam Jalal, Dede Jalal bobo jam berapa? Setengah 9. Lumayan lah. Oke. Cukup ya. Udah cukup ya. Kalian mau tidur jam berapapun, sebisa mungkin manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, untuk seusia kalian itu bagusnya tidur itu jam 9 itu efektif. Jadi nanti bisa bangun jam 4. Bangun jam 4 misalkan, atau yang mau tahajud misalkan jam 3 buat ngapalin. Bagus tuh waktu-waktu itu. Ya, buat ngapalin, buat tahajud misalkan. Kalau yang mau tahajud, kalau yang enggak minimal jam 4, maksimal jam 5. Salat subuh, habis salat subuh jangan. Jangan tidur lagi. Persiapan buat sekolah. Nonton bisa. Gitu ya, boleh lah. Baca Quran, ayo. Banyak jadwal loh, banyak waktu. Ya, kalian usahakan bikin manage waktu. Tuh. Kalian niatkan akan melaksanakan pada waktu-waktu tersebut, kalian niatkan untuk melakukan sesuatu yang positif, yang baik gitu. Kayak Haikal tulis di jadwal nanti ngaji jam segini, terus nanti mau tadarus Al-Qur'an misalkan gitu. Nah, selanjutnya wa yuhibbu aidon, Nabi SAW juga Haikal mau di depan mau di belakang duduknya. Dari tadi Teteh perhatiin Haikal tuh kayak duduknya mau di depan mau sebelah Alia. Bisa-bisanya. Santri mah kudu tiasa ngalogot ku Arab, mohon da ieu mah baheula atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masih Pak Ahlan. Ada kata-katanya, Mbak. Ieu mah logatan baheula. Udah ya, cukup. Udah ya, cukup ya.
Ada. Haikal mau di depan, mau di belakang? Ya udah tuh. Gantian Teteh yang bicara ya. Oke, terima kasih. Wa yuhibbu aidon. Nah, ini nih yang perlu kalian praktekkan juga. Wa yuhibbu aidon an-nadhafata, akan kebersihan. Ayo lo, siapa yang malas mandi? Sama Om Adi. Hah, Upal nggak mandi? Yuk. Coba, siapa yang nggak suka beresin kamar tidur? Astaga. Hah, jam-jam juga. Jalal, kamar tidurnya kotor. Nabi mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Makanya minimal kalau pas lagi ngaji, cara menjaga kebersihan kita adalah apa ya, Kak? Contoh. Coba contoh Azam menjaga kebersihan pas lagi ngaji gimana? Ya, tidak membuang sampah. Betul, Alvaro. Tidak membuang sampah sembarangan. Minimal bekas ale-alenya dibuang ke tempat sampah ya. Minimal kalau habis jajan moring, kalau apalagi nggak bagi-bagi ya, minimal dibuang di tempat sampah ya. Nggak dibuang di kolong. Terus kalau kalian nyerut pensil nih, mau di sekolah, mau di madrasah, jangan dibuang di bawah kolong meja. Ya. Nah, itu bagian dari menjaga kebersihan. Harus bersih apa? Harus bisa menjaga kebersihan jasmani. Jasmani berarti harus rajin mandi. Bajunya harus rajin ganti ya. Kalau enggak nanti bau. Apalagi yang jarang mandi nanti menyebabkan bau badan. Gitu ya. Apalagi buat kalian boys yang sukanya main bola, suka mainnya lari-larian keringetan, pek teh sore nggak mandi, kebayang. Dan gak mau bayangin sih. Terus yang kedua, bersih rohani, berarti harus membersihkan hati kalau rohani itu dengan cara menghilangkan penyakit, menjauhi penyakit hati, iri, dengki, sombong, ujub, ria, takabur dan teman-temannya ya, kikir, yang gitu-gitu pokoknya ya. Nah itu fi jamil asya, dalam segala sesuatu. Fi to'amihi,
fi to'amihi dina katuangeunana makanan juga harus bersih ya. Kalian harus jaga kebersihan di dalam makanan. Makanya makanan tuh bagusnya apa? Ditutup kalau misalkan gak langsung dimakan ya. Jaga makanan, jangan terlalu sering makan junk food atau makanan cepat saji, kurang sehat juga gitu ya. Walibasihi, dan juga jaga kebersihan walibasihi pada pakaiannya ya. Pakaian kalian jangan seminggu baju teh eta we nggak ganti-ganti itu. Wa maskanihi, dan tempat tinggal. Siapa yang di sini suka bantuin Mamas cuci piring? Tapi kadang-kadang, Mbak. Oh, kadang-kadang. Cenat. Tiap hari. Azam bantuin apa? Bantuin pakai sabunnya. Bantuin Alvaro bantuin apanya? Bantuin apanya? Aska nggak bantuin Mama? Astagfirullah. Zam nggak bantuin Mama? Coba minimal bangun tidur itu melipat selimut sendiri. Minimal yang sendiri ya. Minimal. Terus siapa yang suka bantuin Mama nyapu, ngepel? Tangan kanan. Azam beneran bantuin nyapu? Nyapu di kamar aku sendiri, Bang. Lumayan. Jam-jam nyapu di mana? Di kamar sendiri? Oke, lumayan. Aska nyapu di mana? Lumayan. Oke, bagus. Oke, Alvaro nyapu di mana? Bukan. Oke lah di kelas. Faro, Tete bertanya di rumah. Jalal nyapu di mana? Aku di rumah pipi. Di mana Jalal? Enggak. Opal di mana? Suka bantu nyapu di mana? Semuanya. Jarang. Tapi setidaknya suka bantuin Mama kan? Nyapu, ngepel, bersih-bersih. Nah itu ya. Niatkan. Kalian niatkan kalau bantuin orang tua, satu, niat birrul walidain atau berbuat baik kepada orang. Gak ada orang. Yang kedua, kalian niatkan untuk menjaga kebersihan, jadi pahalanya double. Tuh ya, harus pinter supaya amal sedikit tapi pahalanya berlipat-lipat gitu. Wayak muru tuh, sampai Nabi juga memerintahkan bin nazafati dengan menjaga kebersihan ya. Di antara tadi menjaga kebersihan jasmani, rajin mandi, rajin sikat gigi, rajin membersihkan kotoran-kotoran yang di telinga gitu ya. Jangan sampai males sikat gigi, nanti pas ketika bicara sama temennya wow gitu ya, nanti giginya dimakan kuman. Kama qala fi hadithi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu iman gitu ya. Karena kalian udah belajar kebersihan, dipraktekin ya. Insya Allah, dikit-dikit. Bantuin Mama ya. Insya Jalal.
apa university gitu. Bantuin mama ya, minimal kalau belum bisa sepenuhnya bekas makan piring sendiri dicuci sendiri. Iya. Terus kalau baju misalkan belum bisa nyuciin semuanya, minimal baju kayak baju main sendiri, misalkan baju seragam belum bisa, baju main apalagi daleman sendiri gitu. Jangan sama orang tua. Insya masak nasi bisa? Bagus. Syukur-syukur bantuin yang lain. Ya, gitu ya. Nah, itu nubzatun min ahlakihi wa nasaihi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang hal gimana nih? Oh, syukran. Syukran bersih dari yang halal, iya betul. Jadi yang halal jangan makan yang haram, iya betul. Ahlan ka al-sagaf Kak Junadi. Ahlan. Allah ngamanfaatkan karena ilmu. Mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu. Mugi kersa Gusti ngartoskeun ka abdi sareng kasadaya baraya abdi kana ilmu agamina abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan sallallahu rabbuna sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alihi wa sahbihi Azam Aska sama Zamjam kata mamah jangan pulang dulu ya, nunggu dijemput masih hujan. Udah siap pulang? Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma 'allamnahu hadiyatan wasilatan khususan ila kiyajuna sekurhat wa nas'alullah ta'ala yaj'alana minas salihin wa salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna bi ru'yati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna bi ziyarah. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Nas'alukal ijabah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina Sayyidi al-Basri Syabul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu bikum wa 'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu ya. Ya. Kabur dulu. Alia dulu. Duduk ijlis walatakum. Jangan parebut. Salat dulu. Aku ini tadi ininya ketimpan mie, nggak enak kalau salah kan tidak boleh. Salat dulu jalan. Mana Ika? Mana Ika?
jemput ya. Kemana ya Pak Eki, Opal? Ini kan tadi kan ini tidur. Tiduran. Setengah 4 jam jam. Sholat enggak? Mana kan? Kita umumin dulu di grup. Masih Pak Kanjunadi, ahlan, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Itu ya. Tuh. Ini pembulian ya namanya. Herbal.